Jelas ya. Berarti Quran itu tersusun dengan apa? Sempurna. Kenapa ini ditaruh di sini? Kenapa ini ditaruh di situ? Itu semua menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Kalau ada pertanyaan begini, susunan surat dalam Al-Quran tauqifiyah atau bukan tauqifiyah? Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah dari sananya Allah yang menentukan. Surat pertama Fatihah, kedua Baqarah, Ali Imran, terus sampai ke belakang. Itu tauqifiyah atau ijtihadiyah? Tauqifiyah. Itu permasalahan yang sifatnya tauqifiyah. Artinya tidaklah turun satu ayat kecuali Nabi berkata, letakkan di surat fulan ayat sekian. Surat fulan ayat sekian. Berarti antara Al-Baqarah 183 dengan Al-Baqarah 189 jarak turunnya jauh atau dekat? Masya Allah, luar biasa. Baik. Jaraknya jauh atau dekat? Hah? Dekat. Al-Baqarah 183 dengan 189 jaraknya jauh atau dekat? Yang bilang jauh apa alasannya? Yang bilang dekat apa alasannya? Jauh. Al-Baqarah 183 tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min. Sedangkan ayat ini turunnya setelah Fathu Mekkah tahun ke-8, tahun ketiga ke tahun ke-8, jauh. Berarti sekian berapa tahun itu kosong? Ya. Jadi 6 tahun kosong. Jadi baru ada satu ayat 83. Ayat 183 ada, 84 ada, 85 ada, 86 ada, 87 ada, 88 ada, 89-nya belum turun. Turunnya 6 tahun lagi. Turunnya berapa tahun? 6 tahun lagi. Dan Nabi kalau turun satu ayat beliau sebutkan, ya Muawiyah, ya Zaid, ya Ali, tulis ini di surat fulan ayat sekian. Letakkan ayat ini di surat A ayat sekian. Oleh karenanya kata para ulama, baik itu tartib as-suwar, urutan surat di dalam Al-Quran, begitupun tartibul ayat, urutan ayat dalam Al-Quran, dia bukan perkara ijtihadiyah tetapi tauqifiyah, bimbingan langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya susunannya indah, Pak. Kita mendapatkan kecocokan apa? Tanasub. Apa itu tanasub? Ada keserasian antara ayat yang satu dengan ayat yang itu. Bahkan dalam nanti kalau kita belajar ilmu tafsir, salah satu cabang ilmu tafsir namanya ilmu tentang munasabah. Ilmu tafsir kan banyak ya. Ada ilmu tentang qiraah. Qiraah nanti banyak jenis tuh ya. Ada ilmu tentang waqaf. Ada ilmu tentang apa lagi? Qiraah. Kalau waqaf tentang apa? Macam-macam tempat berhenti. Ada ilmu tentang rosem. Apa itu rosem? Tulisan. Qiraah saja nanti cabangnya banyak. Ada qiraah sab'ah, qiraah asyarah, banyak cabangnya. Belum waqaf. Waqaf nanti panjang. Ada rosem. Rosem apa? Tulisan. Rosem itu ilmu tentang tulisan. Itu belum masuk ke kandungannya ya. Belum masuk ke kandungannya, nanti ada tafsirnya, ada apa lagi, asbabun nuzulnya, kan begitu ya. Ada apa lagi, balagohnya. Apa itu balagoh? Keindahan Al-Qurannya. Ada juga munasabah. Apa itu ilmu munasabah? Itu ilmu yang ditulis oleh para ulama di kitab, yaitu korelasi, mengkorelasikan satu ayat Quran dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Luar biasa tidak? Jadi setiap ayat Quran dikorelasikan sebelum dan kenapa ayat ini muncul begini? Karena sebelumnya begini.
dan karena sesudahnya begini. Itu namanya munasabah. Apa? Ilmu belum lagi nanti yang sifatnya lebih sederhana. Ada yang namanya i'rabul Quran. I'rabnya kan? I'rab itu apa? I'rabnya ini kedudukannya apa? Apakah dia mubtada ataukah khabar ataukah apa lagi? Apa selain mubtada khabar? Apakah ini apa namanya kedudukannya rafa ataukah kedudukannya majrur ataukah kedudukannya nasab mansub ataukah kedudukannya jazm atau majzum? Itu dibahas juga. Dan kitabnya beda juga, Pak. Jadi masing-masing ilmu itu kitabnya apa? Kitabnya masing-masing. Ditulis oleh para ulama. Ya, tadi yang kita sebut apa namanya munasabah. Apa? Korelasi. Keserasian antara ayat setelahnya dengan ayat sebelumnya. Maka ini tidak mungkin dibuat oleh yang namanya manusia. Enggak mungkin sedetail itu dilakukan oleh manusia. Ini pasti datang dari Allah yang maha luas apanya? Ilmunya.